Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Aisyah, saya dari Prodi Manajemen kelas MJ204. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan perihal data analisis saya yaitu mengenai salah satu startup lokal Indonesia, yaitu Kopi Kenangan. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa saya memilih Kopi Kenangan? Selain saya sebagai member Kopi Kenangan, saya memilih Kopi Kenangan karena kan menurut saya bisnis ini menunjukkan bahwa perusahaan lokal mampu berkembang melalui inovasi, pemahaman teknologi, dan strategi pemasaran yang tepat. Baik, kita langsung saja. Kopi Kenangan, yang pertama kita akan menginformasikan perihal profil Kopi Kenangan. Kopi Kenangan merupakan startup minuman kopi asal Indonesia yang didirikan oleh Edward Tirtanata bersama James Pranoto pada tahun 2017. Jadi awalnya itu mereka melihat nih bahwa masyarakat Indonesia ini menyukai kopi, tetapi harga kopi di kafe internasional relatif lebih mahal. Oleh karena itu, mereka menghadirkan kopi berkualitas tapi dengan harga yang terjangkau. Untuk produk yang dijual dari Kopi Kenangan sendiri ada tentunya kopi, susu, espresso, dan juga latte. Dan untuk non-kopinya tersendiri ada matcha, coklat, dan lainnya. Dan saat ini Kopi Kenangan pun mengeluarkan snack. Dan Kopi Kenangan ini memiliki ratusan gerai di berbagai kota di Indonesia, bahkan mulai berekspansi ke luar negeri. Oh, keren ya. Lalu yang kedua ada jenis usaha Kopi Kenangan. Perusahaan startup di bidang food and beverage menjual barang sekaligus jasa. Barangnya itu kan tentunya minuman dan juga makanan ringan. Dan untuk jasanya sendiri ada pelayanan pemesanan, delivery, dan juga pemesanan melalui aplikasi. Menurut saya, meskipun menjual produk fisik, kualitas pelayanan menjadi nilai tambahan yang menentukan keputusan pelanggan. Lalu siapa sih pelanggannya Kopi Kenangan? Oke, target pelanggannya si Kopi Kenangan sendiri ada mahasiswa maupun mahasiswi tentunya karena harganya yang affordable, yang terjangkau. Lalu tentunya ada karyawan, pekerja kantoran, anak-anak muda nih biasanya, dan juga para pecinta kopi, dan masyarakat yang ingin menikmati kopi berkualitas tapi dengan harga yang masih terjangkau. Karena menurut saya, target pasar mereka sangat jelas, yaitu masyarakat yang kelas menengah yang membutuhkan kopi praktis dengan harga yang terjangkau atau tidak terlalu mahal. Yang keempat, ada strategi promosi dari Kopi Kenangan. Beberapa strategi promosi yang dilakukan Kopi Kenangan sendiri nih ada. Pertama, dia dari sosial media baik itu Instagram, TikTok, Facebook, X, Threads, kan. Mereka itu menggunakan influencer, lalu memberikan promo aplikasi. Ini saya sering banget membeli by aplikasi dan mendapatkan promo kan. Diskon pada hari tertentu, misal mungkin di waktu payday, atau mungkin di PH, public holiday, gitu kan. Terus program membership yang seperti tadi saya bilang ya, kerjasama dengan GoFood, Grab, Shopee apalagi di delivery itu kadang suka gratis ongkir. Kita lagi mager tapi pengen kopi bisa gratis ongkir kan happy ya. Dan juga membuat nama menu yang unik sehingga mudah diingat. Kopi kenangan mantan, kayak terngiang-ngiang kan ya. Lalu yang kelima, tantangan utama dari si kopi kenangan atau si perusahaan startup ini sendiri ada. Yang pertama, pastinya ada persaingan bisnis kopi semakin ketat. Yang kedua, banyak merek kopi baru bermunculan. Tiga, harga bahan baku kopi yang berubah-ubah. Jadi, harga tersebut pasti dinamis. Yang keempat, perubahan tren minuman. Mungkin dari kopi ada tren minuman lain ke teh yang menjaga kualitas produk di seluruh cabang. Pastinya mereka harus menerapkan standar operasional perusahaan atau standar operasional dari si toko tersebut. Karena itu mereka layak ditiru. Apa sih layak ditiru? Menurut saya pribadi ada beberapa alasan mengapa bisnis ini layak dijadikan sebagai contoh dari startup.
Yang pertama, dia itu berani melihat peluang. Mereka melihat bahwa masyarakat membutuhkan kopi berkualitas tapi dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, fokus pada teknologi. Pemesanan dilakukan secara digital sehingga lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, inovasi produk. Mereka rutin menghadirkan produk baru sehingga pelanggan pun tidak bosan dengan satu produk saja. Yang keempat, branding yang kuat. Nama kopi kenangan mudah diingat dengan memiliki konsep yang unik. Dan yang kelima, konsisten. Mereka terus berkembang tanpa meninggalkan kualitas mereka. Sebagai mahasiswa manajemen, saya tidak hanya melihat keberhasilan bisnis ini, tapi juga beberapa hal yang harus diperhatikan. Kelebihannya, strategi pemasaran yang kuat. Kedua, brandingnya berhasil ya, namanya itu mudah diingat oleh masyarakat. Tiga, inovatif. Jadi mereka tidak hanya satu produk saja, tapi mengeluarkan banyak-banyak produk dan juga inovasi. Keempat, pemanfaatan teknologi. Yang kelima, mudah menjangkau pelanggan, dan akan tetapi pasti ada kekurangan di antara kelebihan tersebut. Yang pertama, tentunya persaingan semakin tinggi. Kedua, ketergantungan pada promo dapat membuat pelanggan hanya membeli saat diskon atau pada saat waktu tertentu nih. Yang tiga, perlu menjaga kualitas sumber daya manusianya agar pelayanan tetap konsisten. Kesimpulan yang kita dapat tarik dari eh, perusahaan startup Kopi Kenangan ini, Kopi Kenangan merupakan contoh startup lokal yang berhasil memanfaatkan peluang pasar melalui inovasi, teknologi, dan juga strategi pemasaran digital. Dan menurut saya, bisnis ini layak dijadikan inspirasi karena membuktikan bahwa perusahaan Indonesia mampu bersaing dengan merek internasional tentunya. Namun, agar tetap bertahan, perusahaan harus tetap berinovasi, menjaga kualitas produk, meningkatkan pelayanan, dan tidak hanya mengandalkan promosi sebagai strategi utamanya. Sekian presentasi dari analisis saya dari perusahaan startup Kopi Kenangan. Semoga ilmunya bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata maupun ucapan yang kurang berkenan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.